Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas ya eh, review LCD KW-nya Samsung J5 Pro yang kualitas OLED ya. Jadi saya juga akan membahas untuk perbedaannya dengan LCD KW lainnya seperti LCD yang kualitas Intel yang IPS itu guys ya. Nah, jadi kita simak aja videonya. Nah, untuk kesan pertama saya terhadap LCD OLED ini itu emang bagus banget sih guys ya. Dia kualitasnya itu mirip banget sama yang ori bawaan pabrik ya guys ya. Jadi itu warnanya pekat guys, dan warnanya ini kontras kontras banget, malah lebih kontras sih daripada LCD bawaan pabriknya. Nanti kita kasih bedanya guys ya. Eh, untuk kelebihan pertamanya guys ya, ya tentunya yang tadi ya guys ya, untuk kualitas panel gitu, dia OLED, udah OLED dan menyerupai LCD bawaan pabrik. Nah, untuk kelebihan kedua, dia untuk memasang LCD ini itu mudah banget guys, enak banget. Jadi kenapa saya bilang gitu? Nah, LCD OLED ini dia tipis ya guys ya, tipis karena emang tulangan dari Samsung J5 Pro ini didesain tipis ya guys ya, untuk menampung LCD ori bawaan pabriknya. Itu tipis guys ya. Nah, jadi kalau kita pasang di HP-nya, otomatis dia rapat guys, dan presisi pastinya. Dia nggak ada celah, dia masuk gitu, masuk ke dalamnya itu pas banget. Jadi rapat gitu, bisa rapat. Jadi kalau HP kalian agak panas itu nggak bakal mudah kebuka gitu. Biasanya kan HP HP yang panas itu bisa bikin layarnya kebuka ya guys ya. Nah, itu kelebihan kedua. Dan kelebihan ketiga, harganya ya guys ya. Harganya ini worth it banget guys ya. Saya worth it kalau kalian beli di online shop ya guys ya. Itu harganya kisaran 250.000. Dan ini saya dapat di harga 230.000 ya guys ya. Nah, jadi di sini saya paling merekomendasikan sih untuk LCD OLED ini buat kalian yang punya HP Samsung J5 Pro atau tipe-tipe lainnya yang menggunakan AMOLED. Itu saran saya ganti aja ke yang OLED, walaupun harganya memang lebih mahal 50% sampai 70% ya guys ya dari LCD yang murah lainnya, itu yang kualitas Intel yang IPS. Nah, itu jadi saya akan bahas juga itu LCD yang murah itu ya guys, yang IPS. Nah, jadi kalau kalian beli LCD yang IPS yang murah itu guys, itu otomatis dia tebal guys. Tebal kenapa? Karena LCD IPS itu menggunakan beberapa lapisan ya guys ya di balik layar ini. Jadi LCD IPS itu dia memerlukan beberapa lapisan untuk menghasilkan gambar guys. Nah, dan gambar itu ditampilkan dengan adanya cahaya backlight ya guys ya, di bawah, biasanya di bawah atau di atas. Dia menyala terus akan menerangi gambar yang sudah dikeluarkan oleh LCD IPS-nya guys ya. Karena di balik di lapisan itu ada lapisan reflektor ya guys ya. Jadi cahaya dari backlight itu sendiri dia bakal merata guys. Nah, itu adalah teknologi LCD IPS ya guys ya. Nah, kalau jadi kekurangan yang paling fatal LCD Samsung yang IPS itu guys ya, itu tapi tergantung tipe tipe Samsung juga sih. Nah, contohnya Samsung J5 Pro ini dia tebal. Nah, kalau kalian pasang itu otomatis dia ada celah guys ya, di pinggiran nih ada celah karena dia nggak bisa rapat guys, karena ketebalan LCD-nya. Jadi seperti saya
yang bilang tadi guys ya, kalau tulangan frame dari Samsung J5 Pro ini didesain tipis ya guys ya untuk menampung LCD AMOLED yang tipis itu. Jadi kalau kalian pasangin yang IPS otomatis dia ketebalan, terus nggak bisa rapet, terus di sini ada celah dan itu pasti banget keluar cahaya guys ya, cahaya dari LCD ya, itu jelek banget jadinya, dan tentunya rentan banget pecah kalau jatuh dikit. Nah, untuk masalah fatal lainnya itu untuk LCD IPS itu. Nah, kalau kalian masangnya itu udah masang itu lah, kan biasanya kalian itu ya, kalian rapetin pakai gelang getah atau lakban. Nah, biasanya itu guys kalau dia ketekan itu bakal ada bias guys ya di sekitaran layarnya itu. Itu sangat mengganggu sekali ya guys ya, sangat tidak memuaskan untuk pergantian LCD. Nah, karena LCD IPS itu dia kalau ketekan itu dia bakal pengaruh guys. Jadi kayak ada gelombang gitu kalau kita tekan. Nah, sama halnya kayak kita masang LCD yang kayak tadi kita tekan, kita rapetin gitu pakai uh, apa namanya, getah ya guys ya. Nah, itu saya sangat tidak merekomendasikan untuk mengganti LCD yang murah itu ya guys ya, yang IPS yang versi Intel atau Crown dan lain-lain itu. Biasanya itu IPS sih guys ya. Tentunya itu bakal nggak berjangka panjang untuk pemakaian. Oke, untuk kembali ke LCD OLED. Jadi ini bagus banget ya guys ya. Dia warnanya dari kontrasnya itu bagus banget, mirip sekali dengan Ori AMOLED ya guys ya. Nah, jadi untuk ada satu kekurangan ya guys ya, dua kekurangan mungkin untuk LCD OLED ini. Dia untuk layarnya itu guys lebih kecil daripada yang Ori bawaannya. Dia kalau saya kira-kira ini 5 inci sih. Nah, kalau yang asalnya itu dia 5,2 inci guys. Nah, itu setara kayak Samsung A5 2017 ya guys ya. Dia 5,2 inci. Nah, ini. Yang ini 5,2 inci, yang ini Samsung J5 Pro yang harusnya 5,2 inci juga, tapi saya ganti LCD-nya jadi lebih kecil ya layarnya. Tuh lihat. Tuh guys. Sini nggak bisa kelihatan bedanya. Nah guys, lebih kecil ya, jauh malah. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua itu mungkin ada di, ini umum sih untuk LCD KW, yaitu kualitas touchscreen ya guys ya. Bukan masalah responsifnya, tapi ini ketipisan touchscreennya ya. Ini mungkin rawan pecah gitu, kayak LCD KW lain-lainnya. Nah, itu emang umum banget sih. Kalau LCD bawaan kan itu biasanya tebel guys, dan punya jenisnya gitu. Oke. Nah, jadi saya di sini juga akan membahas perbedaannya dengan LCD AMOLED-nya bawaannya Samsung ya guys ya, yang bawaan pabrik. Nah, di sini saya cukup salut sih untuk LCD OLED ini. Dia warnanya itu lebih kontras guys, lebih keluar gitu. Misalnya kayak ini icon IG ini, dia warna merahnya merah banget gitu. Kayak icon Facebook dia warna birunya biru banget. Itu kontras banget guys. Cuma ini untuk tone warnanya saya kurang suka guys ya, dia agak kebiruan guys. Jadi kurang enak gitu di mata. Ini saya jujur ini agak sakit sih mata saya melihat. Tapi nggak tahu kalau di mata kalian itu gimana. Ada yang suka mungkin. Nah, beda sama yang ori bawaan Samsung itu warnanya lebih warm guys, lebih kuning, menguning ya. Beda sama Samsung, lihat bedanya. Dia lebih, kalau di kamera mungkin lebih putih ya.
Tapi kalau dari mata saya langsung itu agak kebiruan guys. Kalau yang ore dia kuning guys, tapi untuk warna kontrasnya itu untuk warna-warna lain itu dia pas guys ya, nggak terlalu keluar banget gitu. Dia enak dilihat, kayak warna merahnya IG ini guys, dia pas gitu, nggak terlalu merah banget, kayak birunya nggak terlalu biru banget. Nah itu untuk bedanya ya guys ya untuk OLED. Entah ini unit yang saya dapat doang atau sama merata gitu semua produk. Nah, oh ya, jadi ada satu kekurangan lagi ya guys ya. Untuk pengaturan tone warna ya guys ya, tone warna layar ini dia nggak bisa diatur guys. Nah, jadi saya ganti-ganti ini, saya coba-coba ya guys ya, dia warnanya tetap sama itu, nggak ada perbedaan. Ini yang foto AMOLED, yang Cinema itu sama semua ya guys ya, nggak ada perubahan. Mungkin emang nggak support lagi ya guys ya, sama halnya kayak iPhone yang diganti LCD-nya itu True Tone-nya nggak berfungsi guys. Nah mungkin seperti itu. Oke. Eh, jadi untuk kesimpulannya guys ya, ini LCD OLED bagus ya guys ya, bagus banget walaupun ada beberapa kekurangan. Itu mungkin nggak terlalu jadi masalah buat kalian. Yang penting ini LCD kualitas yang paling saya saranin. Pokoknya jangan 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 kalian beli jangan kalian beli yang murah itu ya guys ya, yang 100 ribuan yang IPS itu demi ngurangin 100 ribu doang. Mending yang kualitas OLED ini, dia mungkin bakal lebih panjang umurnya guys ya. Oh iya, jadi sedikit info ya, untuk pemasangan LCD Samsung J5 Pro ini sangat mudah ya guys ya. Dia eh, setelah kita copot itu LCD yang rusak itu langsung kita pasangkan saja tanpa membongkar HP-nya ya guys ya, tanpa membongkar baut-baut lainnya. Itu langsung saja kita pasang karena memang baut baut apa? Bukan, soket fleksibelnya itu ada di depan ya guys ya. Jadi sekali kita buka itu LCD-nya, kita langsung saja situ tempel anunya. Untuk fleksibelnya guys ya. Itu mudah banget, apalagi yang AMOLED ini ya guys ya. Bukan yang OLED ini ya guys ya. Eh, itu mudah banget ya guys ya. Dia rapat, presisi pokoknya. Oke. Jadi segitu dulu video saya kali ini. Mungkin ini eh, bermanfaat bagi beberapa orang, termasuk saya. Oke, terima kasih.